tua itu sudah tiada, kita baru sadar mahal mereka itu. Ternyata mereka mati. Ya, maka mumpung masih hidup orang tua, ya Allah, jadiin bulan kita berubah semua akhlak kita. Yang menyaksikan saat ini, kalau pernah mengangkat suara di atas suara ayah ibu kita istighfar, kita minta ampun sama Allah, kita minta maaf sama ayah ibu. Ini yang sedang menyaksikan, kalau seandainya pernah hitung-hitungan kepada ayah ibunya, istighfar, kita jadikan Ramadan ini menjadi bulan perubahan. Ya, untuk ayah ibu, jangankan harta, kita kasih nyawa, kita siap berikan untuk mereka. Jadi kalau kita pernah memandang wajah orang tua itu dengan tatapan kebencian, melotot, ngedumel, cemberut, kita istighfar sama Allah, ya. Karena orang tua itu dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya itu bawa keberkahan. Jadi ada kalanya Allah itu kasih keberkahan, Allah tempelkan kepada sesuatu, baik benda mati maupun benda hidup. Kalau benda mati contohnya seperti air Zam-Zam, ma'un mubarak, ya, seperti kota Mekah, bibaka mubarakah. Nah, kalau di benda hidup seperti orang tua contohnya, al-barakah ma'a akabirukum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan datang manakala ada orang-orang tua di sekeliling kita. Jadi orang tua itu bau berkah dari Allah untuk kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan Ramadan, anak-anak yang kita semua yang sedang menyaksikan, termasuk Habib Alwi dan saya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, tetap mencintai, menjaga ayah ibu kita, insya Allah. Amin, amin, amin. Baik, Habib Alwi, banyak banget nih Beb, Masya Allah banyak banget. Beb, ada lagi yang perlu disampaikan nih? Nanti terakhir ya, sebelum kita tutup, kasih kultum nasihat singkat, karena jamaah ini pada pengen dengan Habib ceramah. Jujur Habib sendiri waktu lihat Habib tausiah, Habib Alwi kagum. Masya Allah, kecil tapi mentalnya berani. Anak kecil seusia Habib Alwi ini, ya, kalau naik ke atas panggung disaksikan orang banyak, kalau nggak ada mental keberanian dalam kebaikan, biasanya pilihannya nggak lebih dari 2, Bib. Nggak punya mental keberanian dalam urusan kebaikan, disuruh tampil di panggung, disaksikan umat banyak, itu biasanya pilihannya nggak lebih dari 2. Satu, kalau nggak pingsan di panggung, pipis di celana. Tapi Habib sendiri lihat Habib Alwi dengan usia yang masih muda, berdiri di panggung, tidak nampak grogi, kemudian nggak nampak takut dan gemetarnya nggak kelihatan, apalagi pipis, jangan-jangan pakai pampers dia. Agak, Bib. Ada nggak tips-tips mungkin bisa berbagi dengan teman-teman untuk ngilangin grogi ketika berbicara? Bagaimana ya? Sepertinya menikmati tipsnya atau menjelaskannya susah, Bib. Kalau Alwi kan Alwi udah sering syuting, Bib, ya. Jadi dilihat orang mungkin udah, ya, Alwi, orang bakal ngeliatin Alwi udah biasa lah Alwi. Jadi ya alhamdulillah nggak ada kendala sih. Jadi ya tipsnya, kalau untuk berdakwah mah nggak usah malu-malu gitu, Bib. Kalau bagi Alwi, kita berdakwah ya harus dengan semangat, dengan betul-betul hati kita, dengan hati kita ini ikhlas juga, bukan karena kita dakwah untuk mendapatkan pujian ataupun bagaimana. Kita berdakwah ini untuk memberikan daripada untuk menasehati, dan juga untuk mengeluarkan seluruh ilmu kita agar semua orang bisa mendapatkan ilmu tersebut, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan, baik yang mendengar mendapatkan pahala, dan juga yang memberikan nasihat tersebut mendapatkan pahala juga, begitu, Bu. Iya, dan teman-teman kan dapat ilmu lagi nih. Dalam urusan kebaikan tidak ada kata malu. Dalam urusan kebaikan tidak boleh malu. Ya, malu itu boleh apa? Dalam urusan kalau malu maksiat, malu berbuat, malu korupsi, malu berbohong. Nah, malu dalam urusan yang tidak benar boleh. Untuk urusan kebaikan jangan ada kata malu. Makanya seringkali Habib menasihatkan anak-anak yang sedang belajar, ya, ilmu itu tidak akan mendekat pada pribadi yang pemalu. Dan ilmu itu akan bersahabat dengan orang-orang yang berani dalam kebaikan. Dan ilmu bisa hilang dari orang-orang yang sombong dan berjiwa besar, ya, takabur. Maka hari ini kita dapat lagi nih, ya, contoh dari Habib Alwi. Beb, yang ngajarin dakwah pertama kali siapa, Beb? Apa, Bib? Yang pertama kali ngajarin Habib bikinin materi. Kan biasanya kan sebelum tampil kan ada bikin materi dulu kan. Kalau Habib dulu masih. Oh iya, itu ngapa?
Catetin. dulu kakek Alwi juga mengajarkan, jadi Alwi juga kadang-kadang buat sendiri. Ada juga Ustadz kita bareng-bareng, oh nih kayak gini nih. Alwi juga bilang ini harus tambahin ini, ayat ini seperti ini. Tapi makin kelamaan sih kita alhamdulillah ilmu kita keluarkan insya Allah. Betul. Beb, pertama kali naik panggung diminta atau disuruh menyampaikan dakwah itu usia berapa dan waktu itu di mana? Usianya itu kira-kira mungkin setelah Raden Kian Santang itu ya Bib ya. Mungkin ada umur 8 Bib. Itu sebenarnya dari sebelumnya umur 6 itu Awi udah mulai, tapi sholawat aja gitu. Tapi alhamdulillah bulan demi bulan, tahun demi tahun Awi alhamdulillah kita belajar. Waktu dulu Awi mendengar daripada tausiah para habaib waktu zaman dulu, seperti misalnya Habib dulu itu Habib Ali Kuitang kalau nggak salah, mendengar sedikit-sedikit. Jadi kita dari ilmu-ilmu yang zaman dahulu itu pun kita juga dengar begitu. Jadi ada masukan. Alhamdulillah itu waktu pertama kali itu kalau tidak salah di Depok. Pertama kali di Depok gitu. Nah di Depok itu pertama baru sekali Ali waktu itu, dan itu juga bareng kakek Ali.